Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu 26 Februari 2025. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ke-4. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan dan pertolongan-Mu yang Engkau nyatakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Ini menunjukkan bahwa kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah dan bersama kami. Dan menunjukkan pula bahwa Engkau hidup dan menghidupi kami dengan kuasa kasih dan keselamatan yang dari-Mu. Maka kami percaya kebenaran sabda-Mu ya Tuhan Yesus yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cinta-Mu yang terus merengkuh dan bersama-sama dengan kami. Karena dalam kebenaran-Mu ada pengharapan, ada berkat, ada janji, ada kemurahan dan kuasa yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya, dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ke-4, demikian sabda Tuhan. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 26 Februari 2025 adalah 7 kali. Sewaktu saya masih kecil, ada keisengan yang dilakukan oleh teman-teman saya. Ya, saya paling kecil jadi hanya cuma lihat dan mengamati. Ketika ada rombongan pramuka dari salah satu SMP di daerah kami sedang melakukan semacam mencari jejak dengan berbagai petunjuk. Ada beberapa kelompok. Nah, petunjuk itu kan dibuat biasanya dengan cat atau tanda-tanda tertentu. Nah, di antara teman saya itu iseng. Panah yang harusnya lurus dibelokkan. Akhirnya benar. Regu-regu pramuka ini pada akhirnya mengikuti arah yang telah diubah oleh teman saya. Namun pada akhirnya ada di antara kami yang mesake, sehingga kemudian ojolah mesake mbok kesasar malah ora tekan. Begitu akhirnya ya dipanggil lagi dan suruh mengikuti petunjuk yang sebenarnya. Demikian juga ketika saya berkesempatan seperti regu pramuka ini. Ketika mencari susur jejak begitu, ya masuk ke kampung, masuk ini, terus ada teman saya yang juga berusaha untuk nakal. Karena kami adalah kelompok yang pertama, jadi nututi melewati beberapa kelompok yang lain. Yuk, kita kerjain, biar kelompok yang di belakang pada nyasar semuanya. Supaya apa? Kita menang. Mereka nggak akan melampaui kita. Tapi kemudian ada di antara kita ya janganlah. Kebetulan saya ketua regunya ya ojo lah mesake.
nek kesasar nyemplung jurang terus pribe. Nah, kalau nyasar masuk jurang atau kemudian nyasar tidak kembali-kembali, yang rugi kan pada akhirnya bukan hanya sekolah, ya kita semuanya harus bertanggung jawab. Teks yang kita renungkan menjadi peringatan yang menarik bahwa soal penyesatan itu pasti terjadi. Seperti di ayat yang ayat yang pertama dari pasal 17 Injil Lukas. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Itu pasti ada penyesatan. Di gereja ada, di lingkungan gereja ada. Misalkan apa? Sudah tahu yang benar, yang dipilih yang keliru, yang salah. Sudah tahu bahwa itu tidak benar, tetap diteruskan jadi cerita hoax dan lain sebagainya. Bukan hanya di gereja, di masyarakat, di tempat pekerjaan, bahkan di negara yang kita cintai kan, soal politik itu kan beritanya mana yang benar, kadang kita bingung juga. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ya dalam realitasnya memang ada penyesatan. Tetapi kemudian ada konsekuensi jika penyesatan itu terjadi. Disebutkan celakalah orang yang mengadakannya. Artinya dari sumber membuat penyesatan itulah ada konsekuensi yang ia dapatkan. Nah, konsekuensinya apa? Maka ada hukuman yang setimpal, yang setara dengan penyesatan yang dilakukan. Apa hukumannya? Disebutkan di ayat yang kedua, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Sekalipun lemah, tak berdaya, tetapi tidak boleh menjadi objek penyesatan. Kadang kan kalau mencari masa kan cari yang terlemah. Dikasih uang, dikasih makan, dipengaruhi pikirannya, untuk apa melakukan sesuatu. Ini hati-hati. Karena yang lemah, yang tak berdaya, tetap bernilai berharga di hadapan Tuhan. Tetap dihitung. Bukan berarti yang lemah, kemudian dibuang. Yang sepertinya, nggak punya ini, nggak usah diperhatikan, nggak usah kemudian jadi utama dan sebagainya. Oh tidak, bagi Tuhan. Bahkan disebutkan, jika orang yang menyesatkan pada yang lemah, dianggap sebagai sebuah pelanggaran berat. Hukumannya apa? Mati. Batu kilangan itu kan kayak kalau menumbuk biji-bijian untuk buat tepung, atau kalau lihat di Bantul ada miletak itu kan ada batunya untuk membuat pati, sari patinya itu, bikin minyak itu ada. Batu kilangan itu kan besar. Dalam tradisi Timur Tengah atau Yunani, itu sebagai hukuman berat. Ya dicemplungkan supaya apa? Yang melakukan penyesatan atau pelanggaran, menerima konsekuensinya. Dihukum mati, tadi saya mengatakan begitu. Berarti nilai berharga. Itu cara untuk kemudian mengantisipasi dan memberitahu hati-hati atas penyesatan yang dilakukan. Demikian juga kita bersama, hati-hati. Maka kita harus menahan diri untuk tidak melakukan penyesatan. Konsekuensinya berat. Bagi diri kita bisa menjadi tersesat juga. Dan bagi orang lain, tadi saya mengatakan soal petunjuk arah, bisa nyemplung jurang. Bisa berakibat fatal pada orang yang kita sesatkan. Karena kita kasih informasi yang keliru terus, hidupnya bisa keliru. Jika kita provokasi terus, hidupnya menjadi apa? Tidak damai sejahtera. Maka inilah pesan yang pertama bagi kita. Mari kita koreksi diri kita. Terhadap apa yang sudah kita lakukan. Adakah penyesatan yang kita ucapkan dan lakukan dalam kehidupan? Jangan manipulasi terus. Jangan sebarkan kata-kata yang tidak benar. Coba dudukkan pada yang sesungguhnya. Susah amat sih kalau melakukan yang benar. Kita tahu yang benar, lakukan saja. Jujur saja. Maka yakinlah, sekalipun ada penyesatan di sekitar kita,
tapi kita tidak menanggapi penyesatan itu justru akan menyelamatkan kita. Kenapa? Batu kilangan tidak ditaruhkan di leher kita. Tapi jika kita terus melakukan, tanda kutip, jadi agen-agen penyesatan, ya sesungguhnya seperti kita menaruhkan batu kilangan di leher kita, ya kita siap ditenggelamkan dengan penyesatan yang kita lakukan. Tidak akan dapat menemukan apa-apa. Maka lakukanlah yang benar. Suarakan kabar baik. Taburkanlah kabar kesukacitaan dan menjadi berkat untuk kehidupan kita. Sampai kapan? Disebutkan ya 7 kali, artinya pada kesempurnaan. Terus-menerus dilakukan apapun itu. Maka pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Maka yang dilakukan apa? Supaya kita hidupnya benar. Tidak terjadi penyesatan. Salah satunya adalah, seperti di ayat ketiga, soal memberi pengampunan. Soal menegur dan lain sebagainya. Menegur berarti apa sih? Mengembalikan pada kebenaran, supaya orang tidak tersesat. Tadi saya mengatakan, ajalah mesakna, mbok nyemplung jurang tadi. Kelompok regu yang lain di belakang kami. Karena medannya memang tidak gampang. Mesak. Berarti ada kasih yang diwujudkan ketika kita memberikan teguran kepada yang lain. Supaya orang lain pun tidak tersesat dengan kesalahannya. Kita menjadi, jangan biarkan orang itu tersesat. Karena apa? Kita mengambil tanggung jawab di dalamnya. Dengan menegur atau memberikan nasihat. Sekalipun itu tidak gampang. Bagian dari apa? Menyelamatkan kehidupan seseorang. Jika ia berbuat dosa, sampaikan saja. Sekalipun mungkin juga ketika ada yang ditegur, dinasihati, ada yang tidak terima. Apakah itu pernah terjadi pada saya? Ya pernah. Saya dapat dengan pendeta harus punya keberanian. Loh, keberanian itu kan dilatih. Kalau saya hanya diam saja, dibiarkan saja kehidupan jemaat ini, ya apa yang terjadi? Pendeta harus punya keberanian untuk mengatakan sesuatu, tetapi dasarnya harus benar. Untuk itu, mari, supaya tidak terjadi penyesatan di antara kita belajar untuk menegur diri. Menegur juga yang ada di sekitar kita. Bahkan, jika ada yang bersalah kepada kita, berikan pengampunan itu. Supaya apa? Yang bersangkutan tidak tersesat. Supaya yang bersangkutan kembali pada jalan yang benar. Demikian juga, kita tidak bertahan dengan kesalahan orang lain perbuat, supaya kita juga tidak tersesat dengan kebencian yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka berikanlah pengampunan, tegurlah dan berikan nasihat itu. Dan sebagai penutup, dalam tema 7 kali. Angka 7 itu sesuatu yang lengkap. Keseluruhan. Ada yang mengatakan dalam tradisi Yahudi, angka suci. Tuntas sempurna. Maka di ayat keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini kan luar biasa. Tidak ada batas untuk memberikan pengampunan. Tidak ada batas untuk memberikan teguran. Tidak ada batas untuk bisa menerima yang lain. Kata 7 kali tadi saya mengatakan adalah upaya dan usaha yang harus kita lakukan menuju pada kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bukan menuju pada penyesatan. Sehingga dalam teks yang kita renungkan ini, kita diundang untuk kembali sebenarnya. Kembali pada apa? Pada kasih Kristus dalam karya penebusannya. Bukankah ia merelakan dirinya sampai mati? Kalau sampai mati karya penebusan Tuhan Yesus, berarti kan hitungannya melampaui yang 7 kali sesungguhnya. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dinilai secara manusia, tetapi itu berharga. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan. Dengan pengorbanannya memberikan nasihat. Dengan pengorbanannya ia menegur. Dengan pengorbanannya supaya orang-orang tidak tersesat termasuk kita.
Maka 7 kali dalam tema hari ini mengundang kita bersama untuk menjadi berkat, bukan penyesal. Untuk memberikan pengampunan supaya kita tidak disesatkan. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan yang senantiasa memancarkan kasih dalam kehidupan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran yang Kau nyatakan pada kami. Dalam nasihat-Mu kepada kami, Tuhan, kami dihantarkan supaya diri kami juga murni, benar di hadapan-Mu. Sehingga yang kami nyatakan adalah kebenaran itu kepada sesama. Dan kebenaran itu mewujud dalam sikap hidup kami yang mau menyatakan kasih itu dengan memberikan pengampunan dan teguran. Tentu semua dimulai dari diri kami. Karena kami yakin Tuhan, dari setiap kebenaran-Mu menghidupkan kami, maka mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena kebenaran-Mu senantiasa hadir dan menyatakan berkat, maka kami yakin Kau hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Tribudi Santoso, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erina Sution Tanesip, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida. Kami percaya kasih, kebenaran dan berkat-Mu hadir memberikan kekuatan, memberikan pemulihan dan kesegaran. Demikian juga hadir dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Harjatmi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Kejan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hanya berkat, kasih, sukacita, kekuatan, dan kesegaran Kau nyatakan secara berlimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, dan berkat-Mu melimpah. Kami juga berdoa, ya Tuhan Yesus, untuk kehidupan kami masing-masing. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan, harapan, permohonan, ketakutan, kecemasan, kesedihan, kedukaan, dan berbagai hal yang terus berkecamuk dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, kekuatan cinta-Mu terus menopang, kuasa-Mu terus bekerja. Mampukan kami terus memiliki pengharapan yang kuat dalam kasih dan kuasa-Mu itu Tuhan. Sehingga segala hal yang terjadi atas hidup kami percaya bahwa Engkau bekerja. Menyatakan mujizat-Mu untuk kami. Termasuk dalam kehidupan anak dan cucu kami. Berkatilah dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, dalam studi, dan dalam hal apapun yang dikerjakan oleh anak cucu kami. Baik mereka yang tinggal di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkati dan tolong serta selamatkanlah kehidupan anak dan cucu kami, ya Tuhan Yesus. Berkati juga gereja-Mu Tuhan di Kajisari Mulyo, hanya berkat kuasa kasih-Mu yang hadir dalam kuasa-Mu yang menyelamatkan itu, sehingga persekutuan kami di Kajisari Mulyo adalah persekutuan yang saling menghidupkan, karena Engkau hadir menyatakan kehidupan itu sendiri. Berkati juga bangsa dan negara kami yakin kesejahteraan, ketentraman, dan rahmat-Mu terus hadir di dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.